Ya, sebelum saya meneruskan cerita saya atau perkongsian pengalaman saya waktu saya berada di sini, saya minum kopi dulu. Saya lapar, teman-teman. Saya tidak bawa nasi. Sebab saya pikir hari ini saya sekejap saja hitung getah lepas itu balik, tapi nampaknya keadaan cuaca tidak begitu baik, jadi saya terpaksa tunggu dan kasih cuka dia. Selalunya saya pagi kasih putung, lepas itu saya balik jam 2 petang gitu, saya balik lagi sini. Jadi dalam satu hari saya ada 2 kali lah balik di kebun saya. Jadi kita sambung. Saya punya pengalaman di sini. Begini cerita dia, teman-teman. Saya harap cerita ini boleh menghiburkan kita bersama-sama dan boleh membuatkan kita terfikir-fikir apa yang harus kita lakukan bila kita berada di kebun atau tinggal di hutan lah kan. Jadi begini, waktu saya tinggal di sini, saya balik juga di rumah karena di rumah saya ada anak perempuan yang umur dia pada ketika itu antara 10 atau 11 tahun anak saya ketika itulah. Anak perempuan saya, dan dia tinggal di rumah bersama dengan adik saya. Nah, selama saya 1 tahun lebih tidur di sini, saya tidak pernah mengalami pengalaman yang sangat mencabar lah. Contohnya orang bilang kalau tinggal di hutan ini, tidur di hutan ini ada banyak hantu gitu kan. Tapi dalam masa saya berada di sini, tidur di sini, bahkan tengah malam saya jalan kaki dari rumah pergi ke tempat ini jam 2, jam 12 begitu. Saya ada juga pengalaman yang mungkin boleh dikira menakutkan, tetapi bagi saya itu merupakan satu perkara biasa saja. Dan kadang-kadang juga bila tengah malam saya bangun, tidak kira jam berapa, subuh kah, tengah malam kah, atau mungkin pada waktu jam 8, jam 9 gitu. Kalau saya terbangun dari tidur, kalau saya tertidur awal, tiba-tiba saya terasa ya kan macam mau minum kopi, tapi tidak ada kue. Jadi di atas sana saya ada tanam ubi kayu. Jadi kalau saya bangun malam tiba-tiba saya mau minum kopi tapi tiada roti, saya ingat itu ubi kayu saya dan saya naik di bukit sana. Ada banyak pengalaman yang saya alami untuk saya pergi di sana. Ada kadang-kadang saya rasa macam ada orang memperhatikan saya, bahkan ada lembaga hitam, juga ada lembaga putih, bunyi-bunyi yang tidak begitu menyenangkan lah, ya kan, yang menakutkan begitu. Tapi saya tidak ambil peduli. Tapi satu ketika adik saya yang kawin di Semenanjung, ya dia ini beragama Muslim karena dia ikut suami dia, ya kan. Jadi dia balik di Sabah dan dia ikut saya pulang di sini. Di dalam perjalanan menuju ke tempat ini, anak dia yang masih kecil, saya kira dia baru satu tahun lebih begitu, tapi dia sudah pandai bercakap lah. Berjalan pun tidak seberapa. Jadi adik saya dukung dia untuk pergi di tempat ini. Jadi di bawah sana ada tedahan air dan memang kalau di sini karena punya tanah tedahan air itu orangnya belum ada agama ya. Jadi mereka masih mengamalkan sogit lah begitu supaya itu air dia senantiasa ada kan. Ya, jadi waktu kami melintas itu kawasan, itu anak buah saya yang dari Semenanjung tuh, dia cakap gini, tapi dalam bahasa Malaysia Semenanjung lah. Tapi saya coba lah bercakap dalam bahasa Malaysia Semenanjung ya. Dia bilang, mak, apa tuh? Saya nampak anjing lah, warna hitam, mata merah. Mana? Dia bilang adik saya. Terus, tuh di belakang, dia ikut kita lah mak. Dia bilang. Terus, diamlah, tutup mata aja. Dia bilang adik saya.
Terus dia ambil tangan anak buah saya, dia suruh tutup mata gini. Tapi anak buah saya dia guna jari, dia punya tangan begini. Dia bilang sambil dia tutup sambil dia buka mata juga tinggi. Lepas itu kami sampailah di sini disulap saya kan. Jadi kami waktu duduk-duduk lah di tempat inilah ada yang ada di dalam sana. Jadi sebab masa itu adik saya dan juga anak perempuan saya dan adik saya perempuan yang paling bungsu juga anak buah saya 1 orang. Artinya ada 3, 4, 5. Kami ada 6 orang di sini bersama dengan anak buah saya, anak adik saya yang nampak anjing merah mata tuh. Jadi pada waktu petang itu tiba-tiba adik saya jalan pergi sana sini ambil kayu. Dia bilang, kalau kamu di dalam hutan kamu mesti pasang api, karena di hutan seperti ini ada nenek kabayan, dia bilang. Terus semua itu budak-budak lari di dalam. Ih, dia bilang semua takut. Terus saya cakaplah bilang, hantu itu sebenarnya ada, tetapi kita perlu yakin bahwa dimanapun kita berada, pasti Tuhan itu melindungi dan menjaga kita. Dan itu adalah iman saya ya. Waktu saya berada di tempat ini, tinggal di tempat ini, ya itulah iman saya. Saya percaya bahwa dimanapun saya berada, pasti Tuhan itulah perlindungan saya. Jadi waktu kami tidur, ya kita teruskan saya cerita ini. Mungkin video saya kali ini panjang ya, tapi saya harap boleh menghiburkan ya. Nah, jangan tinggalkan video ini, karena ada satu cerita yang ya sangat baik untuk kita perhatikan bersama-sama. Nah, apa yang saya boleh kongsikan di sini? Pada waktu adik saya, kami semua tidur lah, tepat jam 12 malam, adik saya terbangun dari tidurnya karena anak dia itu menangis dan dia pegang itu kepala anak dia, badan dia begitu panas. Jadi di dalam hati adik saya, dia bilang itu adik saya kasih cerita lah kan, mungkin dia perlu ambil air. Jadi di bawah kaki sana ada air mineral dia bawa dari rumah. Jadi dia pergi ambil. Jadi kami ini guna kulambu. Jadi kami di dalam kulambu, dia keluar di kulambu, dia nampak satu benda lembaga hitam, langgar dia. Begitu ya. Lepas itu dia bagi minum itu anak dia. Dia kasih minum kan, anak dia paling hujung di sebelah dinding. Jadi adik saya, anak buah saya, adik saya dan anak perempuan saya. Lepas itu saya punya anak buah yang kecil, lagi satu adik bungsu saya paling ujung juga. Jadi anak itu tidak pandai berhenti menangis. Jadi adik saya ambil dan simpan di tengah-tengah kami. Jadi tempat anak buah saya tuh yang dari Semenanjung itu jadi tempat tidur adik saya sekarang. Saya harap teman-teman boleh pahami saya punya bahasa ya. Jadi bila adik saya sudah pindah tempat dengan anak buah saya tuh, saya dikejutkan oleh suara adik saya. Astagfirullahaladzim, dia bilang. Ya, sekali lagi saya minta maaf kalau saya punya syarat sebutan ini ataupun saya menyebut perkataan ini tidak betul ataupun mungkin tidak sesuai untuk saya sebut, tetapi itu yang saya boleh kongsikan kepada teman-teman di luar sana. Terus dia bilang, dia duduk. Terus dia bilang, Kak, dia bilang, saya tidak dapat tidur lah Kak, saya rasa saya punya badan seperti ada yang menindih, dia bilang. Terus saya bilang, saya punya mata ini saya mau bangun dari tidur saya, tapi saya tidak dapat bangun sebab mata saya seolah-olah macam ya begitu, macam ada orang yang tutup begini bah. Jadi terus dalam keadaan tertidur itu saya sempat cakap dengan adik saya, mungkin kamu punya darah itu tidak bagus,
sebab bantal kamu kan tinggi. Saya kasih tahu dia begitu. Terus dia bilang, dia bukalah itu bantal dia, sebab dia guna bantal 2, Bang. Lepas itu dia tidur balik. Tidak lama selepas itu dia teriak lagi, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, dia bilang ya. Jadi terus Kak, dia bilang, kenapa nih bisa begini, dia bilang. Terus saya boleh rasa sebenarnya dari pertama kali adik saya bangun, saya sudah rasa yang ada sesuatu yang tidak baik, ada sesuatu roh yang tidak baik ya kan saudara ya. Lepas itu saya mau bangun tapi saya tidak dapat bangun gitu. Nah pas itu adik saya tidur balik, terus dia teriak lagi. Tetapi pada masa itu adik saya selepas dia menyebut perkataan itu sebentar tadi, yaitu astagfirullahalazim, al-azim, terus dia bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia cakap begitu. Saya terus terbangun, sebab ngam-ngam ketika itu saya mau terkencing, mau kencing. Jadi saya turun dan saya turun di sulap saya, lepas itu saya kencing di tanah lah. Tapi masa itu kencing saya pun sudah tidak mau turun, sudah tahu deras sudah, tetapi saya tidak boleh tahan sudah masa itu, sebab bukan saya tidak boleh tahan itu kencing, tetapi saya mau tutup sudah itu kencing tapi tidak dapat tahan. Terpaksa saya berdiri saja, sebab saya rasa di dalam sulap saya keadaan adik saya sudah tidak boleh terkawal begitu. Jadi karena saya sudah mendengar suara yang lain daripada yang lain, jadi saya berdiri, saya dalam keadaan kencing yang masih menitis, saya berdiri saja. Lepas itu saya tengok adik saya dan saya nampak adik saya dalam keadaan begini, mata dia naik atas dan ada suatu suara yang keluar daripada ya mulut dia, tapi mulut dia tertutup. Suara itu kedengaran begini. Gitu. Jadi apa yang saya perlu buat adalah berdoa. Saya berdoa begini ya, di dalam doa saya, doa ke iman saya sendiri, agama kepercayaan saya sendiri, yaitu saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dalam darah Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa iblis diusir jauh dari tempat ini. Saya serahkan kawasan ini dan tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau nyalah, engkau iblis, engkau tidak punya kuasa di tempat ini. Dan itulah doa saya. Dan pada ketika itu keadaannya mulai kelang kabut ya saudara, dimana adik saya yang masih kecil, anak buah saya yang ikut serta dengan kami juga, bukan yang anak buah saya yang kecil itu yang dari Semenanjung, ada lagi satu anak buah saya bersama dengan kami, dengan anak-anak saya berpelukan ketakutan. Nah, apa yang perlu saya buat, karena saya adalah satu orang saja yang lebih tua di tempat itu ini, ketika itu saya lebih kepada berdoa. Saya tidak kiralah apapun kepercayaan adik saya pada ketika itu ya, karena kami adik-beradik ini sebenarnya dalam keluarga kami ini ada berbagai agama dalam dominasi gereja, bahkan juga dalam kepercayaan iman yang lain seperti Muslim ya begitu. Tapi karena saya sudah tidak ada cara yang lain melainkan hanya berdoa di dalam doa kepercayaan saya sendiri. Jadi saya berdoa. Jadi adik saya sudah semakin lama semakin keadaan itu tidak boleh dikawal, dan suara itu semakin kuat dan semakin kuat. Saya punya badan pun makin lama makin sepertinya saya tidak boleh rasa sudah. Dan saya tahu betapa kuasa iblis itu pada ketika itu sangat dapat dirasakan. Tetapi iman saya bahwa apapun, betapa besar pun kuasa roh kegelapan itu tidak dapat mengalahkan kuasa Tuhan.
Itu yang saya imani pada ketika itu. Dan saya berdoa sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus Kristus, kuasa iblis dipatahkan, dihancurkan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa, saya pegang itu leher adik saya, karena dia berbunyi kan, suara dia, dia bilang, padahal dia punya mulut itu bertutup dan mata dia masih dalam keadaan putih. Nah, di atas sudah itu dia punya mata begitu. Jadi saya pegang, saya berdoa, berhenti. Mata dia yang naik di atas itu saya pegang, saya berdoa dengan cara doa saya sebentar tadi. Lepas itu saya ambil air, simpan di tangan saya dan saya letak di muka adik saya di dalam nama Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus. Gitulah doa saya. Darah Tuhan Yesus, kuasa iblis tidak punya tempat di kawasan ini. Saya katakan begitu. Dan pada ketika itu teman-teman, suasana malam itu sangat gelap ya. Sepertinya saya melihat di kawasan ini sepertinya di satu lubang yang besar dan tidak ada satu titik pun cahaya dapat saya lihat. Walaupun ketika itu ada pelita yang saya pasang, tapi saya nampak seolah-olah ya tempat ini sangat gelap. Tapi semakin saya mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus, semakin cahaya terang itu makin terang dan makin terang. Dan lalu saya digerakkan, saya bukan menggerakkan diri saya sendiri. Lalu saya digerakkan oleh tidak tahu apa gerakan, tetapi saya percaya gerakan tubuh saya itu daripada Tuhan itu sendiri. Tuhan menggerakkan kaki saya, tangan saya untuk turun, dan saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus mengelilingi kawasan sulap saya ini. Kukub, kami bilanglah sulap dan kukub itu. Rumah kebun lah kan. Jadi saya angkat tangan dan saya mengelilingi tempat ini, kuduskan tempat ini dari segala kuasa-kuasa kegelapan. Itulah doa saya pada ketika itu. Dan saya melihat di atas bumbung jing saya punya rumah kebun ini ada satu gelap, coba menutupi kawasan ini. Tapi lama-lama dia makin hilang. Saya berdoa dengan suara yang keras. Saya bilang, di dalam nama Tuhan Yesus, kuduskan tempat ini dengan kuasa darah Yesus Kristus. Saya dalamnya, engkau iblis, engkau tidak punya kuasa tempat ini. Saya adalah milik Tuhan Yesus. Dan tempat ini adalah tempat di mana Tuhan boleh melakukan kuasanya. Karena anak-anaknya ada di tempat ini. Itu doa saya tidak tahu mau sebut apa macam mana lagi saya berdoa, tapi itu saja doa yang saya mampu ungkapkan. Karena saya secara manusia sudah tentulah sangat gentar menghadapi keadaan itu ya. Tetapi dalam masa yang sama saya yakin bahwa kuasa Tuhan Yesus Kristus itu, kuasa darah Tuhan Yesus itu mampu mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Dengan tangan yang terangkat, saya berdoa dengan suara yang keras sebentar. Tadi saya ayunkan tangan seolah-olah ada sesuatu kekuatan yang sangat mendorong tangan saya, sehingga saya mengatakan dalam nama Tuhan Yesus. Gitu kan, darah Tuhan Yesus gitu kan. Tempat ini dikuduskan dari segala kuasa iblis, saya begitu. Tiba-tiba saya di kawasan sini, di sebelah sini ada pokok kayu besar ya, pokok kesia. Jadi saya melihat ada satu itu yang hitam itu, dia lari begini. Sebab lepas itu pokok kayu akan bergoyang semuanya. Begitu. Lepas itu terus ada terang di tempat ini. Jadi selepas penglihatan saya itu terjadi sedemikian rupa, saya masuk di sini. Saya punya sulap, saya tengok saya punya adik sudah tenang, saya punya anak dan juga adik saya yang kecil dan anak buah saya lagi satu, dan yang anak buah saya dari Semenanjung, anak kepada adik saya tadi itu sudah tenang. Jadi saya katakan kepada mereka,
tenang saja. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu ada di tempat ini. Jadi dorang tidur dan kami tidur lena selepas itu, dan pagi itu kami balik. Dan apa yang saya dapat melalui pengalaman ini, ya saudara, dimana betapa pentingnya kita memiliki persekutuan dengan Tuhan itu dengan baik. Karena kita tahu tanpa ada pimpinan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita, kita tidak boleh mengatasi masalah seperti ini. Karena ya firman Tuhan berkata begini ya, iman kita mengalahkan dunia. Jadi mengalahkan dunia itu bukan bermaksud mengalahkan musuh kita di dalam dunia ini, tetapi bukan begitu saja, tetapi mungkin kita akan dapati mengatasi masalah dalam perihal kehidupan kita, bahkan kita akan dapat mengatasi masalah dalam hal seperti pengalaman saya sebentar tadi, di mana mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan, yaitu roh-roh di udara yang tidak kelihatan, begitu ya. Jadi saya yakin dengan firman Tuhan yang selalu kita baca ataupun yang kita dengar dari pengkhotbah, di mana berkata, hendaklah kita memiliki perlengkapan senjata Allah. Jadi senjata Allah yang kita harus miliki di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya, yaitu iman. Kita percaya bahwa dimanapun kita berada, kita mengimani bahwa Tuhan itulah yang menolong kita, Tuhan itulah yang menjaga kita, Tuhan itulah yang memberikan keselamatan kepada kita. Jadi demikianlah kesaksian atau perkongsian saya, pengalaman saya berada di dalam hutan, tinggal di kebun, jauh daripada perumahan, hanya dengar itu burung-burung saja bunyi pada waktu pagi, bahkan pada waktu tengah malam. Dan saya harap pengalaman ini dan perkongsian ini boleh menjadi berkat kepada kita semua, dan kita renung-renungkanlah ya. Mana tahu teman-teman, tiba-tiba saya pergi di tempat ya tidak kiralah di dalam hutan kah di mana-mana, haruslah kita memiliki bekalan iman itu sendiri ya teman-teman. Terima kasih karena sudi menonton video saya. Tuhan memberkati dan semangat terus di dalam iman. Haleluya.